Iya. Oke, ya harusnya hari Selasa ya. Selasa kita libur. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Masih sehat di hari kedua puasa? Keberapa sekarang? Bisa kedua, Bu. Ketiga ya? Ya. Ketiga ya? Udah sama, udah lupa nih. Ketiga puasa. Masih Bentar semangat lagi. atau udah lemes? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke. Udah pada mandi kan? Udah cakep, udah cantik dan ganteng? Jangan sampai belum mandi nih, soalnya nanti ngaruh ke konsentrasi kalian. Oke, ya. eh, Lanjut, kita mulai aja ya, teman-teman ya. Ini baru 4 orang sih, 4 orang, tapi ya lumayan ya, 50%-nya, lebih dari 50%-nya. Kalau di litera berarti yang ekonomi teknik sudah bisa presensi ya? Isi presensi udah bisa. Udah Ibu. Udah. Kalau sistem lingkungan industri? Belum. Nggak Belum, tahu karena bentar. nanti jam 1 sih di agendakannya. Nanti dicek aja sebelum ke kalian punya apa? Rancangan eksperimen. Nanti ke sistem lingkungan industri dulu buat presensi. Tempat ya, ini harus dibuka juga sih. Oke. Ya, screen saya sudah muncul. Sudah, Udah Bu. Bu. Ya, muncul ya. Pertemuan pertemuan ketiga kita belajar tentang apa? Tentang bunga ya, tentang bunga. Guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat dan semangat ya teman-teman ya. Walaupun kita puasa, insya Allah kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah akan menambah keberkahan kita juga dalam berpuasa ya. Bagi yang sedang berhalangan, ya selamat menjalankan juga ya, selamat menikmatinya. Oke, ini kita ke mata kuliah ekonomi teknik pertemuan keempat ya, tentang akan belajar tentang ekuivalensi nilai uang. Kalau di sebelumnya kan kita juga sudah tahu konsep time man, eh, time value of money ya, time value of money artinya nilai uang dari waktu ya, nilai uang dari waktu ke waktu. Nah, ekuivalensi ini berawal dari konsep tersebut, berawal dari konsep time value of money ya, ekivalensi nilai uang. Jadi kesetaraan nilai uang ada beberapa metodenya ya, beberapa metodenya, 4 metode. Hari ini kita akan bahas dua dulu, akan bahas dua yaitu tentang present value dan juga future value. Artinya nilai uang kita yang sekarang ya dengan nilai uang yang akan mendatang, tapi dengan mempertimbangkan konsep kesetaraan nilai uangnya. Tuh, jadi ada bunga yang akan dihitung di situ. Oke, sebelum dimulai, marilah kita persiapkan terlebih dahulu ya, siapkan mental teman-teman, siapkan untuk mau menerima, mau belajar ya, apapun materinya, susah ataupun semudah apapun, insya Allah kita bisa mencernanya, bisa menerimanya kalau kitanya sudah siap. Ya, sebelum dimulai minta tolong pimpin doa dulu supaya perkuliahan kita hari ini mendapat keberkahan, mendapatkan manfaat, dan dilancarkan. Giliran siapa hari ini? Dika, Bu. Oke, Dika. Sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar diberi keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya, terima kasih Kang Dika ya. Semoga mudah ya teman-teman, dilancarkan dan juga mendapatkan manfaat kegiatan kita hari ini.
Oke, ini untuk mengingatkan saja untuk kontrak pembelajarannya harusnya kita hari Selasa ya, kita reschedule ke hari ini. Lalu jangan lupa mengisi presensi di Litera dan juga konfirmasi kehadiran dosen di Litera ya. Kalau sekarang ada juga kesesuaian dengan RPS ya. Siapa yang biasanya konfirmasi kehadiran dosen? Nelly? Nelly, Bu. Oh, Nelly. Nanti di situ kan ada kesesuaian dengan RPS. Nah, nanti bisa dibandingkan apakah materi kuliah kita hari ini sesuai atau tidak dengan rencana pembelajaran yang sudah disampaikan di awal ya dengan RPS. Bisa minta bantuannya. Nah, itu mempengaruhi ke penilaian akreditasi juga sih ya. Akreditasi juga, jadi alhamdulillah dipermudah dengan adanya Litera ini, ada penilaian atau pemantauan kesesuaian dengan RPS di semua mata kuliah ya, minta bantuannya teman-teman semuanya juga, kita saling kontrol satu sama lain. Oke, untuk bahan kajiannya, ya kemarin kita belajar tentang bunga ya. Sekarang menghitung ekivalensi nilai uang. Ada 4 metodenya sebetulnya ya. Present value, future value, gradient uniform, dan juga annuity value. Nah, untuk saya bagi dua karena lumayan juga kalau misalkan disatukan ya. Bagi dua, hari ini kita akan belajar tentang present dan juga future value. Nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Oke, untuk tujuan pembelajarannya kalian harus mampu nanti ya, harus bisa menghitung bunga sederhana dan bunga majemuk ya, ekivalensi nilai uang. Beberapa metodenya, semua metodenya present, future, annuity value, dan juga gradient uniform ya. Lalu, oke. Nah, ini adalah submaterinya. Hari ini kita sampai ke future value dulu ya. Untuk gradient dan annuity di pertemuan keempat ya. Ini harusnya pertemuan keempat, sorry. Oke. Ya, ini mengingatkan kembali ya, reminder, apa sih yang disebut dengan ekivalensi nilai uang. Kalau yang sebelumnya, ekivalensi itu apa? Ekivalensi itu apa? Udah lupa ekivalensi? Tadi di pengantar kan sudah disampaikan tuh. Apa tuh ekivalensi? Kesetaraan nilai, Bu. Kesetaraan nilai uang ya, kesetaraan nilai uang dari waktu ke waktu atau pada waktu yang berbeda. Jadi kesamaan ya, kesamaan ataupun kesetaraan. Kalau dulu kan contohnya misalkan kita beli gorengan nih, beli gorengan 10 tahun yang lalu 5.000 itu bisa dapat banyak ya, bisa dapat 10 misal. Tapi kalau sekarang 5.000 itu cuma dapat 5. Atau permen deh, permen misalkan 2.000 1.000 dulu kan bisa dapat 10 ya, tahun 1990-an ya, bisa dapat 10. Kalau sekarang 1.000 itu dapat 2. Tapi sebetulnya nilai uangnya itu sama ya, nilai uangnya sama, cuma berbeda dari nominal. Dari nominalnya sama, cuma nilainya yang berbeda ya. Jadi sejumlah uang pada waktu tertentu itu akan dikatakan ekivalen ya, ekivalen atau sama dengan sejumlah uang yang lain pada waktu yang lain pula. Bila nilai nominalnya berbeda ya, tetapi nilai efektifnya itu sama ya. Nilai nominalnya beda 5.000 dan 10.000, tapi efektifnya itu sama-sama seharga 5.000 misalkan seperti itu. Nah, contohnya harga sedan baru ya 1970 itu harganya 5 juta misalkan. Di 10 tahun selanjutnya 15 juta ya, 1980. Lalu 10 tahun berikutnya sudah 50 juta. Nah, di sini kan nominalnya beda-beda ya, teman-teman. 5 juta, 15 juta, 50 juta, tapi harganya itu sebetulnya sama nggak nilainya? Nilainya Bu. sebenarnya sama nggak? Sama ya. Dengan uang 5 juta kita bisa beli harga sedan tahun 1970. Tapi ketika kita belinya tahun 1990,
Ya, 50 juta ini setara dengan 5 juta di tahun 1970 nilainya, walaupun nominalnya berbeda. Jadi konsepnya adalah nominalnya berbeda, tetapi nilai efektifnya yang sama. Oke, di sini oke, untuk memahami mekanisme bunga ya, mekanisme bunga mengenai ekivalensi, nanti akan ada contoh ya, akan contoh misalkan kita meminjam uang 1.000 nih, contohnya dari yang masih contoh yang kemarin berlanjut nih, 1.000 dan pengembaliannya waktu 4 tahun ya, tingkat bunganya 10% per tahun. Nah, ada 4 metode untuk menghitung kesetaraan nilainya ya, atau ekivalensi nilai uangnya berdasarkan untuk memahami mekanisme bunganya ya. Metode dasar pembayaran kembali kredit pinjaman ada 4. Yang pertama, bunganya itu dibayarkan setiap tahun dan seluruh pokok pinjaman dilunasi akhir jangka waktu pinjaman. Berarti baru kita lunasi di akhir tahun keempat ya. Nah, berarti bunganya itu berapa? Seperti ini. Oke, kalau misalkan kita pinjamnya 1.000 nih. Kalau dengan metode yang ini, harga bunganya itu sama ya, dibayarkannya setiap tahun. Jadi tiap tahun bunganya adalah tadi 10% ya. Oke, saya sambil coret-coret deh. Oke, bunganya kan 10% ya. Nah, berarti 10% dari pokok pinjaman kita adalah 100 ya, 100. Nah, jadi total pinjaman akhir tahun ke-1 adalah 1.100. Nah, di akhir tahun ke-1 belum ada pembayaran yang harus kita bayarkan karena pokok pinjamannya dilunasi di akhir jangka waktu pinjaman. Berarti kita harus mengeluarkannya di sini ya. Jadi total pembayaran pada akhir tahun ke-1 kita hanya membayar bunganya saja ya. Bunganya saja adalah 100 ya. Oke. Selanjutnya akhir tahun kedua, ketiga dan keempat. Nah, di keempat ini baru kita akumulasikan. Jadi berapa nih? 1.400.000 yang harus kita bayarkan. 1.400 ya. 1.400 yang harus kita bayarkan. Pokoknya 1.000. Ya, ini ya, pokoknya 1.000 ditambahkan dengan bunganya 400 yang ini ditotalkan semuanya ya. 400. Jadi total yang harus kita bayarkan akhir tahun keempat adalah 1.400. Ini untuk bunga dibayarkan setiap tahun, bunga yang dibayarkannya setiap tahun ya. Oke, yang ini sudah ya kita pelajari waktu pertemuan ketiga. Ini hanya untuk menegaskan kembali bahwa itu termasuk salah satu metode pengembalian. Oke, yang kedua, bunga dan cicilan pengembalian pokok pinjaman dibayarkan setiap tahun. Jadi, kalau di yang kedua ini bunga dan cicilannya, bukan bunganya saja. Kalau yang pertama kan bunganya saja ya, bunga dibayar setiap tahun. Kalau yang kedua ini bunga dan cicilannya dibayarkan setiap tahun. Nah, jadi rumusnya adalah jumlah pokok pinjaman dibagi jangka waktu pinjamannya. Kalau tadi kita minjam jumlah pokok pinjaman dibagi jangka waktu pinjaman ya. Oke. Awal kita ini rumus yang ini adalah kita bagi ke berarti jumlah pokok pinjamannya berapa? 1.000 ya. 1.000 dibagi jangka waktu pinjamannya berapa? 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi masing-masing pokoknya adalah 250. Nah, jadi di sini pinjaman pokok yang harus dibayarkan masing-masing kan 250 ya. 250 rupiah. Mau juta juga terserah, tapi kalau tadi kan contohnya 1.000 rupiah kita pinjam ya. 250 rupiah. Oke, jadi kita harus menghitung bunganya per tahun ya, menghitung bunganya. Oke, di akhir tahun pertama ya, pada awal tahun pertama hutang kita masih 1.000 ya, masih 1.000, bunganya tadi berapa? 10% ya. Jadi 10% dari 1.000 adalah 100 ya. 100. Nah, total pembayaran akhir tahun pertama itu kita tambahkan pokoknya ditambahkan dengan bunganya. Jadi 350 kita harus melakukan pembayaran di akhir tahun pertama ya. 350. Lalu berapa akhir tahun kedua? Jadi beda-beda, tiap tahunnya kita bayarkannya berbeda ya.
akhir tahun kedua karena kita sudah bayar pokoknya 250 ya, berarti sisa pokok kita adalah 750. Sisa hutangnya adalah 750. Paham nggak dari sini? Soalnya nanti saya lanjut aja jelasin nih, takut kelewat. Paham ya? Bisa dilanjut ya. Kenapa 750? Karena ya, Paham, Bu. oke ya. Nah, untuk bunganya ya 10% dari pokoknya. 10% dari pokoknya. Jadi bunganya 75. Sehingga akhir tahun kedua kita harus bayar 325. 325 itu dari mana? Dari pokok ditambahkan dengan bunganya. Ditambahkan dengan bunganya. Ini akhir tahun kedua kita harus bayar 325. Akhir tahun ketiga pokoknya jadi sisa 500 ya, 500 karena sudah kita bayarkan 500 di 2 tahun terakhir, 2 tahun awal ya. 500 bunganya 10%. Jadi kita harus bayarnya pokok ditambahkan dengan bunganya ya. 300 yang harus kita bayar di akhir tahun ketiga. Lalu akhir tahun keempat sisanya berapa pokoknya? Kita sudah bayar berapa berarti? 750 ya, 750. Berarti kita harus bayar pokoknya sisa 250. 250 bunganya 10% ya, 10% 25. Oke, jadi ini ditambahkan yang bunganya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini adalah skema untuk bunga dan cicilannya dikembalikan ya setiap tahun. Jadi bunga dan cicilannya. Cuma kita harus bagi pokoknya dulu. Bagi pokoknya sesuai dengan berapa sih jangka waktu pinjamannya. Oke, kita bisa lanjut ke metode yang ketiga. Ini baru metode umum sih, belum ke yang present dan juga future ya. Oke, yang ketiga ini bunga dan cicilan pengembalian pokok pinjamannya dibayarkan secara merata. Nah, ini salah satu contoh yang gradien uniform ya, gradien uniform. Tadi kan present, future, gradien dan juga annuity ya, gradien. Nah, ini adalah ini yang annuity. Annuity atau sama ya tiap tahunnya merata. Ya, merata. Kalau kita lihat di total pembayaran pada akhir tahunnya, di sini kan sama semua ya, 315,47. Nah, kalau yang tadi kan beda-beda tiap tahun ya, tergantung berapa sih sisa pokok kita dan bunganya. Kalau ini disebutnya adalah annual ya, annual. Jadi annual itu pembayaran seragam di tiap tahunnya. Nanti rumusnya adalah ini, present ya, presentnya ditambahkan dengan bunganya, dengan koefisien bunganya di sini. Kalau kita hitung adalah 315,47. Nah, di sini teman-teman jangan terlalu pusing ini dari mana rumusnya. Nanti kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang yang annual uniform. Oke, kalau di sini teman-teman perlu tahu aja cara menentukan berapa sih pinjaman pokoknya ya, pinjaman pokok yang harus dibayarkan. Itu. Jadi sehingga diperolehlah akhir pembayaran seragam ini ya. Oke, di akhir tahun pertama, awal tahun pertama ya, kan kita punya pokoknya 1000 terus I-nya atau bunganya 10% di sini. Berarti bunganya adalah 100 ya. Jadi total pinjaman akhir tahunnya adalah 1.100. Nah, di sini bisa dilihat dari jumlah yang uniform ini, yang merata ini ya, tiap tahunnya kan 315,47. Nah, ini dikurangi dengan pokoknya, dengan bunganya. Kok plus. Oke, dikurangi ya, ini dikurangi. Dari yang ini dikurangi dengan bunganya. Bunganya adalah 100. Jadi pokoknya aja yang dibayarkan 215,47. Nah, untuk sisa yang ini sama, berarti 1000 dikurangi yang sudah kita bayarkan di akhir tahun pertama yang ini ya. 1000 dikurangi 215,47 ya yang ini, Ini mana sih penghapusnya? Oh,
Too much to do. Oke, berarti pokoknya dikurangi dengan tidak muncul. Oke, pokoknya dikurangi dengan jumlah yang kita bayarkan di akhir tahun pertama ya pokoknya aja. Jadi sisanya 784,53 ya. Untuk bunganya juga sama 10% tiap masing-masing ini ya. Nanti untuk pokok yang ini juga sama. Yang ini dikurangi dengan bunga pinjamannya. Jadi diperoleh pokok pinjaman akhir tahun kedua adalah 237,02. Kalau untuk rumus ininya nanti kita akan belajar ya. Ini juga sama berarti yang dikurangi dengan jumlah pokoknya yang ini ya. 784,53 dikurangi 237,02. Oke, untuk kayak ini paham ya? Konsepnya adalah kita melakukan pembayarannya seragam, tapi dengan memperhitungkan bunganya, bunga ini ya, bunga akumulasi bunganya dengan menggunakan rumus yang rumus anual. Nah, untuk yang keempat, ini konsep bunga yang berbunga yang kemarin ya, konsep bunga yang berbunga artinya bunga dan pokok pinjamannya dibayarkan sekaligus pada akhir jangka waktu pinjaman. Seperti ini, jadi lebih banyak ya, walaupun di skema yang awal tuh sama-sama di akhir, cuma ini konsepnya bunga berbunga. Artinya dihitung bunganya ini dari pokoknya ya, dari pokok yang sudah ditambahkan dengan bunganya. Jadi di awal akhir tahun pertama itu kan kita punya hutang 1.000 nih, bunganya 10%. Jadi di sini bunganya adalah 100 ya. Nah, total pinjaman akhir tahun pertama adalah 1.100, yaitu pokok ditambahkan dengan bunganya. Akhir tahun kedua bukan lagi 1.000, tapi kita hitung dari akhir ya, dari total bunga dan juga pokoknya. Jadi 1.100 nih total pinjaman kita, bunganya juga dihitung 10% dari 1.100. Oke, jadi kita akumulasikan lagi seterusnya sampai ke akhir tahun keempat ya. Jadi lebih banyak di sini, lebih banyak bunga yang harus kita bayarkan karena konsepnya bunga berbunga ya. Jadi kita hitung bunganya ya dari bunga dari jumlah bunga dan juga pokok tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke metode perhitungan ekivalensi nilai uang? Ibu, untuk rumus yang ketiga nanti dibahas di nanti ya? Ya, di besok, minggu besok sih harusnya di annuity value. Kasih, Bu. Oke, masih bingung ya rumus yang ketiga ya? Metode yang ketiga ya, Iya, Bu. annuity Masih. value. Oke. Ketiga, cuma kalian harus tahu tadi sih cara menentukan pinjaman pokok yang harus dibayarkannya aja dulu biar ngerti di sini. Yang ini udah paham belum? Kenapa 215,47? Kenapa 23,02? Paham, Bu. Paham ya? Sip. Yang penting itu dulu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas ke present dan juga future value. Oke, gimana sih? Sorry. Ya, ini sekarang kita akan bahas ke present value dulu ya. Jadi present itu adalah namanya juga present, berarti saat ini. Nilai saat ini dari uang di masa depan atau serangkaian pembayaran ya dievaluasi pada tingkat bunga tertentu. Oke. Rumusnya kalau untuk present adalah ini. Nah, P sama dengan future dikali 1/1 plus I ya pangkat N. Sedangkan untuk future-nya rumusnya adalah ini ya. Present dikali 1 plus I pangkat N. Nah, atau bisa juga dilihat ini untuk rumus hitung, tapi ini ada juga bisa dilihat pakai tabel bunga ya. Tabel bunga ini rumusnya adalah present
F kan diketahui future-nya ya. Future cari di tabel yang P per F. P per F berarti ditanyakan P, diketahui future ya. Ini ditanyakan yang awal ya. Pembilang pasti ditanyakan. Kalau penyebut adalah diketahui. Ya. Ditanyakan, diketahui. Jadi jangan terbalik F per P atau P per F ya. Kalau untuk present, oke. Untuk present adalah P per F, I dikali N ya. Ini untuk tabel dan juga untuk rumus perhitungan. Ini konsepnya. Misalkan kita diketahui nilai yang akan nilai di masa yang akan datang atau 5 tahun yang selanjutnya kita tahu nilai uangnya berapa. Terus berapa sih uang yang harus kita siapkan di saat ini ya untuk nantinya 5 tahun yang akan datang itu kita memperoleh uang segitu. Ya, konsepnya seperti itu. Kita ada target dulu ingin dapat berapa dan di awal tahun kita harus punya berapa uangnya seperti itu. Nah, untuk I-nya ini biasanya diketahui ya untuk I-nya atau bunganya. Bunganya diketahui atau given, F-nya juga diketahui, N-nya jangka waktunya juga diketahui ya. Kita akan mencari nilai present-nya berapa. Ini adalah notasi-notasinya ya. P itu present yang akan kita cari, present value. I adalah suku bunga persatuan waktunya, berapa persen nanti. Nah, terus N-nya adalah periode atau jumlah satuan waktunya, berapa tahun ya. Kalau F, ya future value-nya atau uang pada saat nanti, waktu ke N yang diinginkan. Oke, nanti ini ada A juga, ada simbol A dan juga G. A ini untuk annual ya, atau yang tadi uniform series, dan juga G untuk uniform gradient, artinya berbeda-beda ya. Kalau tadi kan ada contoh pembayaran tiap tahunnya tuh berbeda ya. Berbeda. Nah, itu termasuk contoh yang gradient. Oke, untuk cara baca tabel bunga ya, cara baca tabel bunga di sini. Rumus umumnya adalah yang ini. Teman-teman harus tahu yang ini ya. X, Y per Z, I, N ya. X ini adalah jumlah uang dari Z ya. Artinya ini adalah diketahui tadi, diketahui F-nya misalkan. Ya, Z-nya misalkan F ya. Jadi Z itu adalah yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu pasti penyebut ya. Yang ini yang diketahui. Y ini adalah yang ditanyakan atau yang dicari. Y dicari, atas dicari, bawah diketahui. Jangan sampai tertukar. Itu aja kuncinya. Ya. Kalau itu udah bisa kalian kuasai, gampang nanti. Lalu I itu untuk suku bunga dan N untuk periode. Oke. Kalau di sini, misalkan yang ini ya. Berarti kita mau mencari apa nih? Kalau dari rumus yang ini. P. P. F di sini kalau di rumus sebagai apa? Kalau di rumus yang ini sebagai apa? X, Ibu. Sebagai X-nya ya, sebagai X-nya. Oke, ini sebagai X. Lalu P sebagai? Sebagai Y yang dicari. Y. Oke, dan F di sini sebagai? Z. Z ya. Nah, jadi kalau di sini, kalau sudah, kalau misalkan saya tuliskan ya, ini sama dong. A ya. Kita belum belajar A sih. A misalkan P per A, I-nya misalkan 5, ini 15. Oke, berarti cara bacanya ini apa? A itu tadi annual. Berarti kita mau mencari nilai P. Mau mencari nilai P yang diketahuinya A. A-nya ya, yang diketahui A-nya. Oke, terus bunganya? 5. Bunganya 5%. Terus 15 ini apanya? Periode Waktunya. Periode waktunya gitu. Jadi kalau tadi belum ada yang ini masih bingung ya. Jadi lihat aja kalau ininya sama nih,
Berarti ini yang diketahui, sedangkan ini yang akan kita cari. Karena lebih simpel sih kalau pakai tabel bunga, tapi kalau mau dihitung juga nggak apa-apa. Cuma nanti akan lebih berguna nantinya ya. Oke, misalkan kita lanjut ke contoh ya. Seorang memperhitungkan bahwa 15 tahun yang akan datang, anaknya masuk perguruan tinggi. Maka diperkirakan butuh biayanya itu sekitar 35 juta, 15 tahun yang akan datang. Bila tingkat bunganya adalah 5%, berapa sih yang harus dikumpulkan dari sekarang uangnya? Misalnya mau ditabung nih, mau ditabung ke bank, tapi bunga tabungannya itu 5%. Cuma 15 tahun yang akan datang pengennya dapat 35 juta. Harus nabung berapa sekarang? Itu konsep yang present value ya. Kalau misalkan lihat di tabel bunga, sudah ada di litera tabel bunga? Sudah, Bu. Sudah ada di litera tabel bunga, berarti kita harus nyari yang I-nya berapa. Kita cari apa nih? Yang dicari apanya? Kita mau nyari nilai apa? Balik lagi ke pertanyaannya ya. Ya, kita mau nyari nilai. Ini adalah nilai apa? Apa yang akan kita cari? Besar tabungan awal, Bu. Iya, berarti apa tuh simbolnya tuh? Y. Kata kuncinya ada di, Present value. kita akan mencari present ya. Oke, yang diketahui di sini apanya? 35 juta itu apanya nih? F-nya, Bu. Future value. Future value-nya ya, berarti kita akan mencari P yang diketahuinya F ya. Sorry. Belum dikurung dong. Ya. Terus diketahui apa lagi? I-nya berapa? 5%. 5%. E-nya 5%. N-nya? 15. N-nya 15 ya. Oke, berarti kita harus cari di sini dengan I-nya 5% dan N-nya 15 ya. Tapi carinya berarti yang P per F. Oke, berarti teman-teman buka di sini, buka tabel bunganya sekalian bisa ya. Sekalian dibuka, cari. Nah, di atas sini adalah, kelihatan nggak sih? Apa bisa draw ya? Oke, di atas sini adalah bunganya ya, di atas bunganya. Ini akan berbeda tiap halaman, tergantung kita cari berapa persen bunganya ya. Masing-masing di sini ada. Nah, tadi kita berapa persen? 5%, 5% ya. Ini udah 4%, 4,5. Nah, berarti kita cari yang bunganya 5%. Bunganya 5%, terus tadi diketahui apa, ditanyakan apa, diketahui apa? Ditanyakan present value, Bu. Present value-nya, berarti ini ya. Nah, jangan sampai tertukar tuh yang ini. P per F ataukah F per P. Ini kan sama ya. Ada F per P, ada juga P per F. Kita cari yang mana nih? F per P, Bu. F per P. P per F. P per F. Oke, kita lihat ke yang ini ya. Lihat lagi ke yang ini. Berarti kita harus carinya yang apa nih? P per F. P per F. Ya, kuncinya tadi ya. Tadi apa sih? X per Y ya. Y per Z. Y per Z-nya ya. Y per Z-nya kalau di sini di contohnya adalah P per F yang akan kita cari. Berarti kita cari yang ini ya. Kita cari yang ini. Ini kita, walaupun banyak di sini teman-teman, banyak sekali. Ada yang A per P, ada yang A per F ya. Kita warnakan apa ya? Warna hijau deh. Ini banyak kombinasinya ya.
A per F pun ada juga yang A per P, F per A. Nih, ada kebalikan-kebalikannya, inverse-nya. Jadi di sini teman-teman harus tahu mana yang diketahui, mana yang akan kita cari. Oke, di sini. Lalu N-nya tadi berapa? Perhatikan di sini itu adalah N-nya ya. Ke bawah itu adalah N-nya, periodenya. Periodenya 15 yang 15. ini ya. 15. Jadi diketahui di sini kita cari di ke bawah sama ke samping. Nah, nilainya adalah 0,